Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam bekerja. Apa sih itu etika? Pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan custom. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mors, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik. Etika kerja merupakan pedoman atau rambu-rambu yang menyangkut masalah moral, kontak sosial, hak dan kewajiban, prinsip, dan aturan dalam perilaku bekerja. Jadi, secara umum, etika kerja menetapkan hal-hal yang dianggap benar atau salah, apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, sesuai dengan moral dan norma yang ada. Aspek etika kerja. Yang pertama ialah interpersonal skill. Interpersonal skill termasuk kebiasaan, sikap, tingkah laku, dan penampilan. Perkembangan interpersonal skill dipengaruhi oleh keluarga, teman, dan observasi kita pada dunia sekitar dan merupakan tanggung jawab masing-masing pribadi, serta akan mempengaruhi kesempatan dan kesuksesan seseorang. Etos kerja. Dalam Kamus Webster, etos didefinisikan sebagai keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, atau sebuah institusi. Nah, jadi etos kerja dapat diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar yang berwujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Dalam etos kerja, tercakup semua perilaku kerja yang positif seperti disiplin, kerja keras, ulet, hemat, jujur, ramah, efisien, loyal, kreatif, inovatif, imajinatif, efektif, serta antusias. Contoh peraturan kepegawaian yang harus diperhatikan. 1. Seorang pegawai harus melaksanakan tugasnya dengan cakap, amanah, dan penuh tanggung jawab. 2. Dapat mengendalikan diri, tidak menghalalkan segala cara, misalnya berbuat kecurangan, korupsi, mengambil hak orang lain, mencari jalan pintas yang tidak pantas, dan menyuap untuk memperlancar bisnis. 3. Menjaga nama baik perusahaan atau lembaga atau instansi. 4. Menyadari tanggung jawab sosial, tidak boleh mengesampingkan kepentingan pekerjaan demi kepentingan pribadi. 5. Dapat menciptakan persaingan sehat. 6. Bersikap transparan. Dengan demikian, prasangka buruk dapat dihindarkan. 7. Konsisten dan konsekuen dengan hukum yang berlaku. 8. Tidak menyalahgunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi atau golongan. 9. Tidak melakukan pelecehan seksual baik secara tertulis, lisan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, 10. Bersikap peka dan penuh toleransi dengan orang lain. Secara operasional, etika kerja merupakan pangkal atau dasar keberhasilan, baik keberhasilan pada tingkat personal, organisasional, maupun sosial. Etika kerja merupakan kunci sukses yang unik karena sekaligus sanggup menjadi fundamental keberhasilan pada ketiga tingkatan tersebut. Meskipun sangat unik, etika kerja bukan satu-satunya kunci keberhasilan. Etika kerja adalah fondasi atau fundamen keberhasilan. Dengan kata lain, etika kerja merupakan syarat perlu necessary condition, tetapi bukan syarat cukup sufficient condition. Peran perusahaan dalam membangun etika kerja karyawan. Membuat kode etika kerja dengan melibatkan para karyawan, pelatihan tentang pengertian dan penerapan etika kerja, melaksanakan proses sosialisasi dan internalisasi etika kerja, meningkatkan komunikasi horizontal dan vertikal, formal dan informal, meningkatkan fungsi pengawasan kerja, memberikan penghargaan kepada karyawan yang bertukar tinggi sebagai motivasi bagi karyawan. Etika kerja karyawan.
1. Hubungan antara karyawan dengan perusahaan. Seorang karyawan harus berusaha yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Jelasnya bahwa setiap karyawan harus berbuat yang terbaik bagi perusahaan. Seorang karyawan harus berusaha meningkatkan kemampuannya untuk mencapai yang terbaik, yakni kontribusi karyawan tergantung dari kemampuan dan semangat untuk menghasilkan yang terbaik. Seorang karyawan harus bersikap achievement oriented, yaitu pencapaian orientasi target dalam kerja. Seorang karyawan harus bertingkah laku yang baik dan menghindari hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan. 2. Hubungan antara tugas, wewenang, dan jabatan. Seorang karyawan harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam menggunakan wewenang dan jabatan agar tidak merugikan. Seorang karyawan harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam menggunakan wewenang dan jabatan agar tidak merugikan perusahaan, rekan kerja, orang lain, dan dirinya sendiri. Jangan menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi atau mendahulukan atau memihak kelompok-kelompok tertentu. Jangan mengungkapkan data atau strategi perusahaan yang bersikap rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya, yang dapat menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan terancam. 3. Hubungan antara atasan dan bawahan. Bawahan harus bersikap hormat pada atasannya, dengan kata lain, penghormatan bawahan terhadap atasannya semata-mata atas pertimbangan wewenang, tanggung jawab, dan wibawa. Garis tanggung jawab adalah dari bawahan ke atas, yakni bawahan bertanggung jawab kepada atasan mempertanggungjawabkan bawahannya. Seorang atasan harus menjadi panutan bagi bawahannya. Tingkah laku atasan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh bawahannya. Yang keempat, hubungan antar karyawan. Saling menghargai dan membina kerjasama, yakni dengan saling menghargai karena kesamaan harkat dan martabat, dan membina kerjasama karena semua karyawan bekerja dalam tim, yaitu perusahaan. Menghindari tindakan ketidakharmonisan, pertentangan, dan keresahan di antara karyawan. Contoh karyawan yang gagal mempraktekkan etika tempat kerja yang fundamental. Contohnya seperti misal Anda menimbun persediaan di laci meja Anda, sehingga Anda tidak akan kehabisan ketika karyawan lain pergi tanpa persediaan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Jadi solusinya adalah tentu kita harus merubah perilaku dalam diri kita dan jangan mementingkan ego diri sendiri. Menerapkan etika dalam bekerja berarti menjaga dan menumbuhkan suasana yang sehat dan kondusif bagi sesama profesi. Dengan etika kerja, perilaku yang tidak menguntungkan dan merugikan orang lain akan dapat dihindari. Hal ini menyebabkan tumbuhnya kepercayaan pihak lain terhadap Anda, dan pekerjaan Anda pun bisa terus berkembang dengan baik. Anda akan menuai hasil dari benih yang Anda tabur. Etika kerja penting untuk dihayati dan diterapkan karena dapat menentukan sukses tidaknya seseorang dalam menempuh karirnya. Masing-masing pribadi memiliki tanggung jawab pada perkembangan pola lakunya. Karena menyangkut kebiasaan, maka setiap pribadi harus mendisiplinkan diri dan menerapkan pola laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, cukup sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.